Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan saya. Untuk hari ini mata kuliah saya adalah evaluasi pembelajaran, yang dimana nanti yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep dasar evaluasi. Ada yang tahu apa itu evaluasi? Evaluasi adalah proses atau suatu kegiatan di mana untuk menentukan hasil belajar yang dilakukan oleh siswa sesuai dengan apa yang telah diterapkan, seperti itu. Adapun pengertian evaluasi pembelajaran adalah menurut Grunlund 1976, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Yang kedua, menurut Winston tahun 1956, evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan pembelajaran atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Ini evaluasi secara global. Sedangkan evaluasi pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan kualitas pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran itu mencakup pembuatan pertimbangan jasa, nilai, atau manfaat program, serta hasil dan proses pembelajaran. Di dalam evaluasi pembelajaran itu pun ada prosedurnya, yaitu penyusunan rancangan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisa data, dan penyusunan laporan evaluasi pembelajaran. Jadi, untuk semuanya ini adalah suatu prosesnya. Sebelum melakukan evaluasi pembelajaran itu ada prosedurnya. Prosedurnya adalah salah satunya itu tadi penyusunan rancangan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan evaluasi pembelajaran. Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian itu sendiri mempunyai arti kalau pengukuran adalah suatu proses yang menentukan kuantitas yang bersifat kuantitatif, angka. Dalam proses pengukuran harus menggunakan alat ukur baik berupa tes maupun non-tes. Sedangkan untuk penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Ini loh pengukuran dan penilaian. Pengukuran itu suatu prosesnya, penilaian adalah suatu kegiatannya. Jadi perbedaan antara pengukuran dan penilaian itu yaitu tadi suatu proses dan suatu kegiatan. Meskipun perbedaan pengukuran dan penilaian ini adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena terdapat hubungan yang sangat erat. Sebab untuk dapat melakukan penilaian yang tepat terhadap sesuatu terlebih dahulu harus didasarkan atas pengukuran. Jadi kalau kita mau melakukan penilaian berarti harus melakukan pengukuran dulu. Contohnya kita mau adakan ulangan, berarti penilaiannya adalah suatu kegiatan. Untuk pengukurannya adalah ulangannya itu tadi, dilihat dari ulangan itu, alat ukurnya itu apakah nilainya sudah
sesuai dengan standar KKM apa belum, seperti itu ya. Next, fungsi dan tujuan pembelajaran. Fungsi evaluasi itu sendiri ada 5 poin. Yang pertama adalah alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, sebagai umpan balik untuk semua pihak, baik itu guru, pengembang kurikulum, perguruan tinggi, pemakai lulusan, serta orang-orang yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk masyarakat. Next, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai. Ini secara menyeluruh. Atau juga untuk mengetahui proses belajar peserta didik apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan, atau mengecek hasil belajar, serta ingin mengetahui kesulitan-kesulitan peserta didik dalam belajar. Itu tujuan pembelajarannya. Itu tujuan dari pembelajaran. Jadi di sini juga selain mengetahui kesulitan-kesulitan peserta didik, terus mengetahui rencana pelaksana pembelajaran itu, ada juga guru harus mempunyai strategi pembelajaran yang baik itu metode, media, dan semua sumber belajarnya. Bagaimana strategi pembelajaran itu harus diterapkan agar siswa itu merasa senang, merasa aktif, dan merasa tidak bosan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Next, jenis dan bentuk evaluasi hasil belajar. Jenis-jenis evaluasi belajar yang termasuk di dalamnya adalah formatif. Formatif yaitu memberikan feedback bagi guru atau instruktur sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Sumatif yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran, menentukan nilai sebagai bahan penentuan kenaikan kelas. Sumatif itu biasanya contohnya adalah UAS atau PAS. Karena apa? Karena mereka dari ujian inilah bisa untuk menentukan bahan kenaikan kelas, seperti itu ya. Diagnostik yaitu untuk mengetahui latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Guru harus mampu mendiagnostik siswanya, peserta didiknya. Kenapa siswa ini mengalami kesulitan belajar? Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Guru harus bisa memberikan solusinya. Karena kalau tidak bisa memberikan solusinya, berarti guru itu kurang mengetahui latar belakang peserta didiknya, kurangnya pendekatan, kurangnya komunikasi. Karena inilah guru harus bisa mendiagnostiknya. Yang keempat, seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ini contohnya kalau kita mau masuk sekolah
Sekarang ya untuk masuk sekolah-sekolah biasanya ada tes psikologi, TPA. Nah, contoh kita masuk di MTSN. Di situ ada tes psikologi, tes tulis, tes praktek. Nah, disitulah untuk menyeleksi atau menempatkan peserta didik, apakah dia masuk di kelas reguler ataukah ditaruh di kelas unggulan. Kalau nilainya bagus, mungkin dia bisa ditaruh di kelas unggulan. Tapi kalau ada hal-hal yang lainnya yang tidak mendukung, itu masuk di kelas reguler meskipun dia mampu secara intelijensi. Seperti itu ya. Next, bentuk-bentuk evaluasi atau bentuk-bentuk instrumen evaluasinya ada 2, yaitu tes dan non-tes. Tes adalah salah satu alat untuk melakukan pengukuran atau alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Nah, sedangkan tes itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada tes tulis, ada tes lesan, ada tes tindakan. Tes tulis yaitu di mana tes itu mengajukan butir-butir pertanyaan atau dilakukan secara tertulis dan jawabannya pun secara tertulis. Itulah yang dinamakan tes tulis. Sedangkan tes lesan yaitu penguji atau tester ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dilakukan secara lesan, jawabannya pun secara lesan. Jadi inilah yang dinamakan tes lesan itu. Contoh kayak kemarin kita ujian, saya mengajukan pertanyaan lesan dan jawabannya pun secara lesan, seperti itu. Tes tindakan. Tindakan ini adalah di mana penguji langsung menunjuk seseorang untuk mempraktekkan pelajaran itu sendiri. Contoh pembelajaran fikih, di mana fikih itu ada praktek sholat, ada praktek memandikan jenazah. Ini namanya tes tindakan, langsung mempraktekkan. Sedangkan untuk non-tes sendiri itu pengertiannya adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nanti juga, di sini ada observasi, ada wawancara, ada daftar cek, skala sikap, ada rating scale. Observasi itu apa sih? Wawancara itu apa sih? Ini akan saya berikan pengertian bahwa observasi itu sama dengan pengamatan. Pengamatan yaitu artinya cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Contoh, kalau ada guru masuk kelas, otomatis dia akan melakukan observasi pengamatan terhadap siswanya. Mana siswa yang aktif, mana siswa yang malas, mana yang siswa yang tidur di kelas. Seperti itu. Nanti dilakukan pencatatan. Setelah itu dilakukan evaluasi dari pencatatan itu tadi, pengamatan itu tadi. Selanjutnya wawancara. Wawancara yaitu menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lesan secara sepihak berhadapan muka dengan tujuan yang telah ditentukan. Wawancara ini biasanya langsung lesan. Wawancara pun ada 2, secara struktural maupun tidak struktural. Struktural berarti sistematis yang dilakukan wawancaranya.
Yang tidak struktural adalah otomatis. Pertanyaan-pertanyaan itu timbul secara otomatis. Next, tentang daftar cek. Daftar cek atau pemeriksaan dokumen. Ini ingin mengetahui kemajuan, perkembangan, keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji. Juga dilengkapi terhadap diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen itu. Ini namanya daftar cek pemeriksaan dokumen untuk mengetahui kemajuan siswa, perkembangannya atau keberhasilan siswa itu dalam belajar. Skala sikap. Skala sikap ini bisa dikatakan angket. Angket yaitu alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara khusus digunakan untuk menggali atau menghimpun keterangan atau informasi. Seperti itu. Itu dinamakan angket atau skala sikap. Ya, paham? Oke, next. Syarat-syarat evaluasi yang baik. Syarat-syarat evaluasi yang baik itu instrumen evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri yang harus memenuhi kaidahnya. Yang pertama, validitas. Validitas adalah kesokean, tepat, valid. Validitas ada 4 macam, yaitu validitas ramalan. Dapat diartikan sebagai ketepatan dari suatu alat pengukur yang ditinjau dari kemampuan tersebut untuk meramalkan prestasi yang dicapai siswa. Seperti itu. Validitas bandingan, ketepatan dari suatu tes dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat ini secara real, secara nyata. Seperti itu. Validitas isi, yang diartikan ketepatan suatu tes yang ditinjau dari isi tes tersebut. Berarti isi tesnya, apakah isi tes itu dikatakan valid apabila materi itu benar-benar mewakili secara menyeluruh, isi tes itu. Apa tidak berarti tidak valid, bisa dikatakan tidak valid. Validitas konstruk, yaitu diartikan ketepatan suatu tes yang ditinjau dari susunan tes tersebut. Susunannya sudah benar apa belum, sudah tepat apa belum, seperti itu ya susunan tesnya dalam penyusunan tes soal-soal ujian. Reliabilitas. Reliabilitas itu berarti bisa dipercaya, real, nyata, seperti itu ya. Untuk mencari taraf reliabilitas itu sendiri ada 3, yaitu teknik ulangan. Teknik ulangan suatu yang ditempuh untuk mencari reliabilitas suatu tes dengan cara memberikan tes tersebut kepada sekelompok anak dalam 2 kesempatan yang berlainan. 2 kesempatan yang berkelainan. Itu teknik ulangan. Teknik bentuk paralel, yaitu digunakan 2 bentuk tes yang sejenis tapi tidak identik. Mengenai isinya, proses mental yang diukur, tingkat kesukaran maupun jumlah itemnya. Ini bentuk paralel. Diberikan 2 bentuk jenis tapi tidak identik. Mengenai isinya, proses mental yang diukur, tingkat kesukarannya sama tapi tidak identik. Seperti itu bentuk paralelnya. Teknik bentuk belah 2, yaitu diberikan kepada sekelompok subjek, dibelah menjadi 2 bagian, diberikan skor secara terpisah. Lazimnya ada 2 prosedur yang digunakan untuk membelah suatu tes. Prosedur ganjil genap
yaitu seluruh item yang bernomor ganjil kemudian menjadikan satu kelompok, dan seluruh item yang bernomor genap menjadi kelompok yang lain. Prosedur secara random. Random ini menggunakan undian dengan menggunakan tabel bilangan random. Acak. Random itu acak. Seperti itu. Sedangkan objektivitas, objeknya jelas. Yang kita cari itu jelas, real, sesuai dengan mata pelajarannya, sesuai dengan materi yang diajarkan. Seperti itu objektivitas. Kepraktisan atau pratikabilitas, yaitu diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada kaitan dengan instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, mengolah hasil, interpretasi hasil, maupun kemudahan-kemudahan dalam penyimpanannya. Kemudahan administrasi, waktu yang disediakan, kemudahan menskor, kemudahan interpretasi, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang sebanding atau ekuivalen. Seperti itu ya untuk kepraktisannya. Praktis, cari yang mudah saja, jangan yang ribet, cari yang simple, yang fleksibel tanpa mempersulit yang lainnya, mempersulit administrasinya, mempersulit dalam pensekoran. Seperti itu. Ekonomis itu irit, tidak mengeluarkan biaya banyak. Kalau ingin membuat soal, tidak usah terlalu yang simpel saja, yang ekonomis. Apalagi saat ini sekarang adalah pembelajaran online yang diterapkan, otomatis itu sangat ekonomis sekali. Karena apa? Tidak memerlukan biaya banyak, tidak mengeluarkan kertas untuk fotokopi, jadi cukup mengeluarkan biaya paket data saja. Taraf kesukaran itu ke tingkat kesulitannya soal itu tadi. Kita mencari taraf kesukarannya. Daya pembedanya biasanya digunakan untuk soal itu juga. Evaluasi berarti tingkat pembedanya ada, daya pembeda itu ada. Dan itu akan kita jelaskan di bab selanjutnya untuk taraf kesukaran dan daya pembeda. Jadi, dari ini semua, hakikat dari evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran, di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Alat tesnya yaitu tadi macam-macam, bisa tes tulis, tes lesan, tes tindakan, seperti itu ya. Jadi peranan evaluasi itu, mengapa peranan evaluasi itu sangat penting? Evaluasi sangat penting dilakukan karena kita mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran diterapkan oleh tenaga pendidik. Evaluasi itu sangat penting. Kalau evaluasi itu tidak dilakukan, berarti seorang pendidik itu sama saja tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran, sehingga peserta didik bisa saja merasa bosan dengan sistem belajar yang monoton. Jadi seorang pendidik harus mempunyai inovasi di dalam pembelajaran, harus bisa menciptakan inovasi, memperbarui sistem yang akan diterapkan dalam kelas, mulai dari materi, metode, medianya, itu harus mempunyai inovasi. Supaya apa? Supaya siswa itu merasa senang, merasa pembelajaran itu menyenangkan, dan guru atau tenaga pendidik ini harus bisa mengajak siswa itu proaktif di dalam kelas agar siswa itu tidak jenuh. Kalau hanya gurunya saja yang di depan, otomatis tanpa adanya inovasi yang baru, siswa itu jenuh, bosan, itu jelas, dan akan ditinggal tidur, itu pasti. Apalagi kalau di lingkungan pondok siswanya.
Kalau seandainya siswa itu diajak aktif, proaktif, dan bisa menuangkan ide-ide di dalam belajarnya, insya Allah siswa itu akan merasa senang karena mereka dianggap, dihargai sama gurunya, diajak aktif, kreatif di dalam pembelajaran itu sendiri. Oke, makanya kalau kita menjadi guru, ciptakan inovasi-inovasi yang baru agar siswa kita tidak jenuh dengan pembelajaran kita. Oke, untuk saat ini cukup sekian. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Hari ini saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.